bid'ah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid'ah ini ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi, jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku itu di sisi Allah adalah sangat agung. Ini kalimat bijahi dengan kedudukan Nabi Muhammad, ini tidak boleh. Hadis ini batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan bersama channel kami. Jazakumullah ahsal jaza. Dan bagi pemirsa para sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa klik tanda subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa sahabat hati yang dirahmati Allah, bertawassul itu oleh orang-orang Wahabi itu dibid'ahkan, bahkan disyirikkan. Bahkan lebih ekstrim lagi, orang-orang NU yang bertawassul itu disamakan dengan orang musyrik. Disamakan dengan orang musyrik pada zaman dahulu, disamakan dengan Abu Jahal. Ini lebih ekstrimnya. Padahal tawassul itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biar tidak penasaran, ini ada ceramah dari almarhum Ustadz Jawas yang membid'ahkan tawassul. Selamat menyaksikan. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang bid'ah ini ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan orang selainnya. Perbuatan ini adalah bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Adapun hadis yang berbunyi, jika kalian hendak memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan kedudukanku, karena kedudukanku itu di sisi Allah adalah sangat agung. Ini kalimat bijahi dengan kedudukan Nabi Muhammad, ini tidak boleh. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya. Tidak terdapat sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Tidak juga seorang ulama ahli hadis pun yang menyebutkan sebagai hadis. Jika tidak ada satupun dalil yang sahih mengenainya, maka hal tersebut berarti tidak boleh. Sebab setiap ibadah tidak dilakukan kecuali berdasarkan dalil yang sahih dan jelas. Yang kedua, tawassul dengan zat makhluk. Jika dimaksudkan seseorang bersumpah dengan makhluk dalam meminta kepada Allah Taala, maka tawassul ini seperti bersumpah dengan makhluk, tidak dibolehkan. Jadi tawassul menurut orang-orang Wahabi ini tidak dibolehkan, bahkan bid'ah. Padahal itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. Anehnya ya, orang-orang Wahabi ini, orang-orang lain yang bertawassul itu bid'ah, sementara ulamanya yang di Saudi itu bertawassul dengan binatang. Ini sering saya angkat sudah videonya. Nah, mari kita simak penjelasan tentang tawassul yang lebih gamblang lagi. Jadi dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama Nabi Muhammad, lalu sahabat Ali. Tapi ini memang agak sensitif ya. Agak sensitif dianggapnya kepada pemahaman tertentu dalam agama Islam. Juga kepada Fatimah, kepada Sobir dan Sobar. Sobir dan Sobar ini adalah nama lain dari Hasan dan Husain. Nah, ini mirip dengan tawasulnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah, lalu diajarkan kalimat, dan kalimatnya itu adalah tawasul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di sini yang ingin kita jelaskan adalah bagaimana perspektif saudara kita yang agak sedikit berbeda ya, dari kalangan umat Islam, yaitu tentang tawasul perspektif salafi kontemporer. Apa yang dimaksud salafi kontemporer? Salafi kontemporer di sini adalah yang menamakan dirinya dengan salafi. Jadi zaman sekarang ada kaum muslimin menamakan diri mereka dengan as-salafiyah atau as-sunnah, sama saja. Atau al-athari, atau orang lain, sebagian mereka tidak menyukai itu, tetapi Syekh bin Baz mengatakan tidak masalah, yaitu Wahabi. Atau ulama-ulama Timur Tengah menyebutnya Taimi, Salafi Taimi. Jadi Salafi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Taimi kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah, atau dalam masalah akidah, akidah ahlul hadis. Jadi
kelompok ini sama. Kenapa saya katakan sama? Karena kitab-kitabnya sama, marja'nya atau referensinya sama. Ustadz-ustadznya, guru-gurunya, ulama-ulamanya sama, dan kitab-kitabnya sama. Maka bisa dikatakan mereka sama. Meskipun ada friksi sedikit di antara mereka. Ya. Friksi yang lebih jauh itu antara salafi dakwah dengan salafi jihadis. Tapi kitab-kitab mereka sama. Ulamanya sama, gurunya sama, tetapi beda dalam mengaplikasikannya. Ya. Dalam menerjemahkan fatwa yang difatwakan oleh semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi artikulasinya yang berbeda. Di sini dalam salafi kontemporer ada tawasul yang memang mereka mengatakan itu boleh gitu. Dan ini adalah tawasul yang juga oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, al-asariyah wal maturidiyah. Karena mereka juga menamakan ahlu sunnah, tetapi ahlu sunnah dalam masalah ahlul hadis. Jadi mereka menamakan diri akidah ahlu sunnah maksudnya ahlul hadis. Karena yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah al-hadis. Yang mana cenderung kepada letterlek. Seperti misalkan Nabi bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kursi duduk, lalu kursinya berbunyi, hal-hal semacam itu. Jadi disebut dengan ahlul hadis. Meskipun ulama-ulama hadis, ahlul hadis ini yang berpaham seperti ini juga adalah minoritas. Ulama-ulama hadis kebanyakan tidak seperti itu. Misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak begitu, Imam Bukhari tidak begitu, Imam Muslim tidak begitu. Lalu termasuk Imam Zahabi yang mazhabnya Hambali tidak begitu. Jadi kebanyakan ulama hadis sendiri pahamnya adalah Asy'ari. Dari sejak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi, apalagi Imam Baihaqi ya, menulis satu kitab namanya Al-Asma' wa Sifat. Ya. Al-Asma' wa Sifat ini berbicara tentang Allah itu tidak seperti makhluknya, Allah itu tidak memiliki tangan. Karena kalau dikatakan tangan, kata para ulama, itu tidak bisa dikatakan tangan kalau misalkan tidak bisa dikatakan wajah kalau tidak ada matanya. Kalau tidak ada hidungnya itu bukan wajah. Itu mungkin lapangan terbuka atau dinding tembok. Tapi ketika dikatakan Allah punya tangan meskipun tangannya tidak seperti tangan makhluk, ini kata para ulama, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhabnya maupun mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali tetap tidak boleh. Dan itu bagian dari tajsim. Kenapa? Karena ketika orang mengatakan Allah punya tangan, tangannya tidak seperti tangan makhluk, akan tergambar bahwa tangannya ini lebih besar. Yang namanya tangan pasti ada jarinya. Kalau tangan tidak ada jari jemari itu bukan tangan. Kalau tangan tidak ada kulitnya, tidak ada kukunya itu bukan tangan. Kalau wajah tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, tidak ada hidungnya itu bukan wajah. Maka ketika disebut wajah, maka akan identik kepada yang kita kenali. Nah, kata Imam Syafi'i, mujassim semacam ini telah keluar dari ajaran Islam. Bahkan dengan bahasa yang sangat vulgar, Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun. Orang-orang yang mengatakan Allah punya jisim, punya anggota tubuh, ini dihukumi kafir, fatwanya Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah. Nah, di sini ada tawasul yang menurut saudara kita dari paham salafi ini atau as-sunnah atau al-azhari ya, atau taimi atau hambali zaman sekarang itu adalah tawasul dengan al-asma al-husna. Karena memang dalilnya jelas. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah biha dengannya. Ini jelas ya. Dan ini memang juga tawasul yang Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ini dijadikan sesuatu yang ijma'. Jadi dalam kitab-kitab ulama disebutkan seperti misalkan dalam kitab Ithafus Sadat, idza utliqa, jika disebutkan ya, dilontarkan kalimatu ahli sunnah, kalimat ahlus sunnah, fal muradu biha maksudnya adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maksudnya adalah ulama-ulama Islam dan masyarakatnya yang berpaham akidahnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah kitab-kitab ulama disebutkan semacam itu. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud al-Jamaah ini adalah akidah Nabi wal ashab, Nabi dan para sahabat dan ulama-ulama kaum muslimin, ya. Semacam itu. Begitu juga misalkan ya, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi ya idza qarabahu amrun, kalau mendapatkan musibah mengatakan ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Allah yang maha hidup dan maha ada, maha berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Jadi dengan rahmat, bi di sini adalah sebagai tawasul. Yang kedua, yang dibolehkan oleh kalangan salafi dalam masalah tawasul adalah tawasul dengan keimanan kita. Ya. Di sini katakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mengatakan ya Allah Tuhan kami sesungguhnya kami beriman. Maka dengan iman kami ini faghfir lana, ampunilah kami. Ya. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka dengan keimanan yang kami miliki ini ya Allah, maka
ampunilah dosa-dosa kami. Dan mereka membolehkan. Nanti ada tawasul yang mereka mengharamkan, bahkan memusyrikkan, mengatakan orang yang bertawasul dengan cara itu adalah orang musyrik, bahkan musyrik akbar. Musyrik akbar ini setara dengan kafir. Nah, ini yang berseberangan dengan jumhur ulama, dengan mayoritas ulama. Ya. Disinilah ada gesekan antara salafi, ya, atau yang disebut dengan as-sunnah, atau yang disebut dengan al-asari, atau yang disebut dengan orang menyebutnya, mereka sebagian tidak menyukainya, wahabi, atau dengan taimi, atau dengan hambali salafi, apapun namanya, itu bergesekan dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, maupun Maliki, semuanya ya, dalam Ahlus Sunnah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ini bergesekan dalam masalah yang mereka tidak sepakati. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan oleh mereka adalah tawasul dengan amal saleh. Karena memang dalilnya jelas. Misalkan kasus 3 orang pemuda yang terjerat, ya, yang terkungkung di dalam gua, lalu tidak bisa keluar. Lalu mereka bertawasul dengan amal solehnya. Yang satu bertawasul dengan ketaatannya kepada kedua orang tuanya yang membawakan susu. Susu yang dia bawa, dia cari, ya, dia perah dari hasil kerjanya, dari pagi sampai sore. Hasil susu di baskom ini tidak dia berikan kepada anak-anak dan istrinya sebelum kedua orang tuanya minum. Bahkan pada suatu malam orang tuanya tertidur karena menunggu kemalaman, belum datang-datang. Nah, anaknya ini menungguin orang tuanya bangun hingga pagi hari. Padahal anak-anaknya kelaparan. Istrinya dan keluarganya belum makan, belum minum susu ini, tapi didahulukan orang tuanya. Nah, bertawasul dengan amal soleh ini, lalu terbukalah dinding itu. Pintu gua yang tertutupi oleh batu yang jatuh dari atas bukit menutup pintu gua tersebut. Terbuka, tapi belum bisa keluar. Lalu yang kedua, ya, diantaranya adalah seorang pemuda, ya, yang dia jatuh cinta, mencintai sepupunya. Gitu. Sepupunya ini pernah dirayu oleh dirinya dan dia menolak. Dalam kesempatan lain, sepupunya ini membutuhkan uang. Lalu datang kepada dirinya dan diberikan uang itu. Tapi dengan syarat melakukan perbuatan mesum. Nah, ketika sudah ada di hadapannya, perempuan sudah terbuka auratnya, lalu perempuan itu mengingatkan ini tidak halal, lalu dia tinggalkan itu. Dan dengan amal ini, dia bertawasul, ya Allah, jika itu aku lakukan karena takut kepada engkau, karena aku mengharapkan ridhamu, maka terbukalah pintu itu. Karena meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah tawasul seorang pemuda yang dia punya pekerja, tapi upahnya itu tidak diambil. Ya, pegawai upahnya nggak diambil, masih dimajikannya. Uangnya ini diolah sampai berkembang, ya, hartanya dengan kendaraan, sapi, unta, kuda, sawah ladang. Lalu diminta, mana upahku yang dulu aku tidak ambil? Itu lalu kata karyawan, kamu jangan bercanda, gitu. Tidak, aku tidak bercanda, ini hasil uangmu. Lalu semuanya diambil tanpa disisakan. Padahal yang mengolah adalah majikannya. Kata majikannya, ya Allah, jika itu aku lakukan hanya karena engkau meminta ridhamu dan aku khawatir aku mengambil yang bukan hakku dan diambil semuanya, aku tanpa mencegahnya, maka terbukalah seluruh sebagian batu itu sehingga mereka bisa keluar. Nah, ini tawasul yang disepakati, ya, oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumhurul ulama. Ini adalah hal yang ijma. Tetapi bagi Salafi Wahabi ada hal lain nanti yang tidak disepakati. Dan ini adalah tawasul dengan amal soleh. Panjang sekali hadisnya. Ini tidak perlu kita baca. Yang keempat adalah tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Nah, di sini sudah mulai ada perbedaan pandangan. Jadi kaum Salafi kontemporer atau As-Sunnah atau Al-Asari. Jadi kalau ada nama As-Sunnah, ya berpahamnya begini. Misalkan ada pesantren As-Sunnah seperti di Cirebon atau di Aceh atau di tempat lain. Ini bisa dipastikan, ya, pahamnya adalah berpaham bahwa tawasul itu boleh dengan orang hidup saja. Dengan orang mati nggak boleh. Jadi tawasul dengan Nabi kita Muhammad tidak boleh, dengan alasan Nabi kita sudah mati, gitu, sudah wafat. Nah, ini mulai ada perbedaan, ya, mulai ada friksi. Jadi tawasul dengan orang yang masih hidup. Di sini di antara dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna mir rasulin illa lita', dan kami tidak mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum. Dan jika ketika mereka menzalimi diri mereka, ja'uka, mendatangi engkau Rasulullah, fastaghfirullah. Jadi datang ke Nabi dulu, lalu memintakan ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Allah memintakan ampun atas dosa-dosa orang tersebut, la wajadullah tawwabar rahima. Maka akan mendapati Allah sebagai yang maha pemberi taubat dan maha penyayang. Di sini, ya, Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang sepaham dengan beliau seperti
ulama-ulama Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin, lalu Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini sudah wafat kedua-duanya ya di sekitar tahun 99 dan 2001. Termasuk Syekh Albani juga sudah wafat, berpendapat bahwa bertawasul dengan kemuliaan zat Nabi dan selain Nabi adalah tawasul yang tidak dibolehkan. Dalam kitab Ahkam al-Murtad inda Syekh Ibnu Taimiyah, hukum orang-orang yang murtad ya, menurut Ibnu Taimiyah, jadi orang yang bertawasul ini dikatakan sebagai keluar dari agama dengan murtad, kata Ibnu Taimiyah. Kalimatnya anna tawassula bi dzatin nabi, bahwa tawasul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuz, kata beliau. Makanya dalam fatwa Syekh Albani ketika kita mengucapkan at-tahiyat ya, at-tahiyatu thayyibat, at-tahiyat mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Kalimat assalamu alayka ya ayuhan nabi, kata fatwanya Syekh Albani, itu hendaknya dirubah dengan assalamu ala nabi. Jadi enggak boleh berinteraksi ya, memanggil orang yang sudah mati gitu, kata beliau. Padahal Nabi ketika sahabat ya, Hamzah meninggal dunia, Nabi memanggil Hamzah dengan meletakkan batu sebagai tanda makamnya. Gitu. Itu Nabi memanggil, berkomunikasi. Nah, fatwa Syekh Albani ini nggak boleh orang meninggal dunia dipanggil-panggil. Misalkan kita punya orang tua wafat. Ini menurut paham Salafi. Kalau paham jumhur ulama nggak ada masalah. Karena kita bukan menyembah gitu. Dan orang yang meninggal dunia itu hidup di alam barzakhnya. Gitu. Tidak mati. Dalam Al-Qur'an bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Nah, menurut Syekh Albani dan kaum Salafi baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, dan ini menggejala ya hampir ke seluruh dunia meskipun mereka tidak banyak, tapi ada saja hampir di setiap masjid. Itu kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, misalkan ayah atau apa nyebutnya, bapak atau abah, minggu depan anakmu ini ingin menikahkan si fulan, cucumu, gitu. Misalkan minta doa restu, ini nggak boleh begitu. Menurut paham Salafi. Karena orang meninggal dunia tidak boleh diajak komunikasi. Orang meninggal dunia tidak boleh dipanggil-panggil. Jadi itu kemusyrikan, kata kaum Salafi. Menurut ulama-ulama Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri, bahwa bahkan Imam Syafi'i hadis sekalian, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i maupun diceritakan dalam kitab yang lain, Imam Syafi'i kalau sakit nih, ketika beliau ada di Irak, itu mendatangi kuburan Imam Abu Hanifah, mencari keberkahannya, meminta keberkahannya, dan beliau mengatakan bahwa tidak berselang lama dari aku berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, mengharap keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, aku sembuh. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, dan mungkin hanya ini yang konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.